Bayangkan kamu hidup di sebuah negara besar, negaramu punya bendera yang indah, pasukan yang kuat, budaya yang megah dan rakyat yang bangga. Tapi suatu hari, sirene perang berbunyi, bom-bom berjatuhan dari langit, tentara menyerbu dan hanya dalam beberapa tahun, negaramu lenyap dari peta dunia. Sejarah penuh dengan kisah seperti ini. Negara yang hilang bukan karena bencana, tapi karena perang yang diciptakan manusia sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita sejarah menarik dan kisah dunia yang jarang dibahas di sekolah. Sekarang mari kita mulai perjalanan sejarah kita kali ini, yaitu negara-negara yang hilang karena perang. Yang pertama ada Kekaisaran Ottoman, raksasa Islam yang runtuh. Selama lebih dari 600 tahun, kekaisaran ini berdiri megah di 3 benua, didirikan tahun 1299 oleh Osman pertama. Kekaisaran ini menguasai Timur Tengah, Afrika Utara hingga Eropa Timur. Ibu kotanya Konstantinopel adalah pusat dunia, tempat perdagangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bersatu. Namun, pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Ottoman bergabung dengan Jerman dan Austria-Hungaria, berharap bisa mempertahankan kejayaannya. Tapi, keputusan itu menjadi akhir dari segalanya. Perang yang panjang, pemberontakan di wilayah Arab dan tekanan dari sekutu menghancurkan mereka. Tahun 1922, kekaisaran resmi bubar. Sultan terakhir Mehmed VI diasingkan. Dari puing-puingnya lahirlah negara baru, Turki, di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal. Dari kekaisaran yang pernah menaklukkan dunia, kini hanya tersisa satu negara modern. Ottoman hilang karena perang global yang tak mampu mereka menangkan. Selanjutnya ada Austria-Hungaria. Di jantung Eropa berdiri kekaisaran besar lainnya, yaitu Austria-Hungaria. Dua mahkota, dua bangsa, satu kekuasaan. Namun, keberagaman itu justru menjadi bom waktu. Tahun 1914, ketika Pangeran Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Itulah titik awal Perang Dunia Pertama. 4 tahun kemudian, kekaisaran kalah telak. Negara-negara di dalamnya memisahkan diri. Lahirlah Austria, Hungaria, Ceko, Slovakia, Kroasia, dan sebagian Polandia. Kaisar terakhir, Charles pertama, dipaksa turun tahta. Negara yang dulu memiliki 50 juta penduduk dan 15 bahasa resmi, kini tinggal legenda. Kekaisaran ini runtuh karena perang yang mereka mulai sendiri. Selanjutnya ada Kerajaan Prusia. Sebelum ada Jerman yang kita kenal hari ini, ada Prusia. Negara ini terkenal dengan tentaranya yang disiplin, teknologi militer yang maju, dan kepemimpinan yang keras. Dari sinilah lahir Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Namun setelah dua perang dunia menghancurkan Eropa, sekutu memutuskan Prusia harus dihapus dari sejarah. Pada tahun 1947, secara resmi negara ini dibubarkan. Wilayahnya dibagi ke Jerman Timur, Jerman Barat, dan Polandia. Nama Prusia dianggap terlalu identik dengan perang dan agresi. Negara yang dulu menjadi simbol kekuatan justru dihapus karena kekuatannya sendiri. Berikutnya ada Yugoslavia. Setelah Perang Dunia Pertama, Eropa Tenggara melahirkan negara baru bernama Yugoslavia, yang artinya tanah bangsa Slavia Selatan. Mereka bersatu, yaitu Serbia, Kroasia, Bosnia, Slovenia, Montenegro, dan Makedonia. Di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, Yugoslavia hidup damai, bahkan tidak tunduk pada Uni Soviet. Namun setelah Tito meninggal tahun 1980, benih kebencian lama muncul. Agama, etnis, dan nasionalisme menjadi pemicu perang.
Tahun 1991, perang saudara pecah. Kroasia dan Slovenia memisahkan diri. Bosnia juga akhirnya menyusul. Perang mengerikan selama hampir 1 dekade menewaskan lebih dari 130.000 orang. Dari satu negara besar, lahirlah 7 negara kecil. Yugoslavia yang dulu menjadi simbol persatuan akhirnya hilang karena perang antar bangsanya sendiri. Yang terakhir ada Republik Vietnam Selatan, negeri yang gagal bertahan. Perang Vietnam adalah simbol pertempuran ideologi dunia, komunisme melawan demokrasi. Vietnam terbagi dua, utara dan selatan. Vietnam Selatan didukung Amerika Serikat, sementara Vietnam Utara didukung Uni Soviet. Setelah 2 dekade perang yang brutal, tahun 1975, Saigon jatuh. Vietnam Selatan resmi lenyap, bergabung di bawah pemerintahan komunis Hanoi. Jutaan korban jiwa dan satu negara hilang karena perang. Dari semua kisah ini, kita belajar satu hal: perang tidak pernah benar-benar dimenangkan. Yang kalah akan kehilangan segalanya, dan yang menang pun hanya mewarisi kehancuran. Negara-negara yang dulu megah kini hanya tersisa nama di buku sejarah. Namun, kisah mereka mengingatkan kita bahwa setiap peta, setiap batas negara dibentuk oleh darah dan air mata. Dan sebelum video ini berakhir, jika kamu suka dengan cerita sejarah seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah luar biasa dari sejarah dunia yang akan kita bahas di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.